Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin habibi rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah pada malam ini kita kembali dipertemukan di majlis yang mulia ini, majlis yang mengkaji kitab Riyadhus Shalihin, yang mana pada malam ini kita tidak membaca Ratibul Haddad, melihat pembahasan kepada kita pada saat malam ini insyaallah kita akan sedikit melebar, yaitu kita akan mengkaji atau membahas tentang masalah kurban atau udhiyah. Udhiyah secara syar'i, secara benar menurut ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, perlu dipahami kalimat atau kata kurban itu merupakan kalimat yang diawali, yang diambil dari kata qarba yaqrabu qurban, artinya dekat. Artinya ada dekat. Kenapa dikatakan dekat? Karena memang kalau kita runut sejarah historis akan awal disyariatkannya kurban ini, memang itu terjadi pada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan putra beliau yang bernama Ismail alaihissalam. Cobaan yang Allah berikan, ujian yang Allah berikan kepada Nabi Allah Ibrahim yang sudah lama menanti ingin punya anak, tak kunjung Allah berikan, tapi Ibrahim tak pernah putus harapan dengan Allah, selalu merangkaikan doa dengan doa Rabbi habli minas shalihin, ya Allah berikanlah aku seorang anak yang saleh. Sekian lama sudah dipanjatkan ini doa, akhirnya alhamdulillah Nabi Allah Ibrahim diberikan, dikaruniakan seorang putra yang bernama Ismail. Begitu dah remaja, dapat ujian lagi. Apa ujiannya? Ujiannya itu inni ra'aitu fil manam. Sungguhnya Nabi Ibrahim melihat bahwasannya anni azbahuka fandur madza tara. Wahai Ismail, aku diperintahkan oleh Allah, dititahkan oleh Allah untuk apa? Untuk menyembelihmu. Dah panjang cerita ini.
waktu itulah orang kalau mau pengen naik derajat, kadang-kadang ujiannya macam-macam. Nah, kalau seandainya dia itu menyikapi dengan kesabaran, kalau dia menyikapi dengan ketabahan, maka dia akan naik derajatnya. Akan naik derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah boleh kita ilustrasikan bola itu. Bola, seandainya kita makin tekankan ke dalam air makin kuat, maka dia akan feedbacknya makin kuat, mantulnya makin kuat. Sama orang kalau makin diberi ujian sabar, insya Allah orang itu insya Allah akan naik di sisi Allah, derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah itu orang sukses dunia dan insya Allah di akhir, asal dia tabah. Maka ketabahan Nabi Allah Ibrahim ini dikenal dengan hari Idul Qurban, hari raya Qurban. Kemudian ada kalimat Idul Adha, diambil kata Dahayullah, artinya sembelihan. Kenapa? Qurban ini bukan berbentuk uang, bukan berbentuk emas, tapi berbentuk sembelihan, dan tidak semua binatang yang boleh disembelih, ada kategorinya. Nanti akan kita bahas. Itu pengantar kita mengenal kalimat qurban dan udhiyah atau adha. Idul Qurban dan Idul Adha. Baik. Pada malam ini kita akan bahas dulu tentang masalah hukum. Apa itu qurban? Apa itu hukum qurban? Hukum qurban sunnatun mu'akkadah. Sunnah yang sangat ditekankan, dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mengatakan, "Man kana lahu sa'atan lam yudhhi wa la yaqbanna musallana." Kalau kalian barang siapa yang punya keluasan rezeki, tidak mau dia berkorban, jangan dekat-dekat dengan musalla kita. Jangan dekat-dekat tempat sholat kita. Artinya apa? Jangan dekat-dekat dengan Rasulullah. Rasulullah itu paling banyak beliau itu di musalla. Artinya jangan dekat-dekat dengan kita. Di hadis yang lain Rasulullah mengatakan, "Ma'amila ibnu Adam ahabbu ila Allah min iraqatid dam." Tidak ada satu perbuatan anak Adam yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan mengalirkan darah korban. Berarti betul-betul sunnatul mu'akkadah. Bahkan kata ulama, sunnahnya ini sunnah mu'akkadah yang terkategorikan sunnatul kifayah. Nah, dengar sunnatul kifayah? Yang ada waktu kifayah after. Apa itu sunnah kifayah? Sunnah kifayah ini begini. Mengucapkan salam hukumnya apa? Sunnah. Menjawab salam hukumnya apa? Kalau satu orang atau kalau ramai, satu yang jawab gugur kewajibannya. Betul? Nah, sunnah kifayah, sunnah mu'akkadah yang terkategorikan sunnatul kifayah itu apa? Yaitu seandainya kita beramai-ramai datang rombongan ini, tahu-tahu memulai salam untuk kita ini kan sunnah. Tapi dengan kita mengucapkan salam satu saja, maka yang lain itu gugur kesunahannya dan mendapatkan sunnah. Namanya sunnatul mu'akkadah. Tadi itu kan satu orang mengucapkan sunnah kalau mengucapkan salam. Dan kalau ramai-ramai, kita mulai dengan salam. Satu orang saja mengucapkan salam, gugur sunnah yang lain dan mereka mendapatkan sunnah. Baik. Nah, sama juga pemahaman apa sih maksud daripada kurban ini terkategorikan sunnatul mu'akkadah yang dikategorikan sunnatul kifayah. Pemahamannya begini. Satu keluarga, alhamdulillah dia punya anak berhasil semuanya. Berhasil semua. Nah, di saat berhasil tersebut, maka ini keluarga sunnah, sangat-sangat sunnah yaitu berkorban. Dan begitu satu orang mengeluarkan korbannya, maka yang lain itu pun gugur kesunahannya. Artinya apa? Dia mendapatkan sunnah itu juga. Sudah dapat,
lebih afdal. Sudah sunnatul kifayah. Ada kategori korban itu jatuh hukum wajib. Hukum wajib. Kapankah itu korban yang dinazarkan? Kata ulama fikih, nazar itu ada hakiki, ada hukmi. Hakiki itu nazarnya seperti ini. Tahun ini aku pengen aku duit, insya Allah aku korban. Itu nazar. Nah, nazar itu wajib dikeluarkan. Itu namanya hakiki. Adapun secara hukmi saja, ada orang pas kita ini beli kambing, kita punya kambing, ada orang tanya, "Ben, itu kambing untuk apa? Untuk korban. Wajib itu kambing dikorbankan." Begitu kita bilang ini kambing untuk korban, wajib dikorban. Makanya kalau kita setengah-setengah kambingnya sayang-sayang, mungkin jangan bilang korban. Ini kambing suatu saat aku mau sembelihkan biar tidak jatuh hukum korban. Bisa dipahami ini ya? Bisa dipaham? Jadi nazar itu ada dua. Nazar yang sudah diniatkan betul-betul, ada nazar yang secara hukumnya itu masuk dalam kategori nazar. Itu namanya nazar hukum. Baik. Lalu apa bedanya kalau kurban sunnah dan kurban wajib? Nah, karena untuk itu. Kalau kurban sunnah, yang kurban ini boleh memakannya, tapi enggak boleh lebih daripada sepertiga. Jadi kurban akikah itu boleh dimakan, boleh dimakan, asal dia kurbannya sunnah. Tapi kalau kurbannya terkategorikan wajib, hukumnya yang kurban itu tidak boleh memakannya, tak boleh memakan. Sekali lagi katakan, kalau kurban sunnah boleh dia makan. Nabi itu Rasulullah pernah beliau itu berkorban, dhahan Nabi bikabshain amlahin afranin. Nabi itu pernah berkorban dua binatang, yang mana itu kambing pertama buah-buahnya bertanduk, laki-laki, kemudian dia punya bulunya bagus, putihnya lebih banyak, lebih rapi. Makanya kalau ada sunnah kambing untuk korban itu yang terbaik laki-laki dengan perempuan. Afdal laki-laki yang bertanduk dan tidak, afdal yang bertanduk. Yang bulunya bagus, banyak putihnya, lebih afdal daripada bulunya yang hitam aja. Tapi di antara semuanya itu tentunya yang gemuk lebih kita dahulukan daripada yang kurus. Ada kambing tanduknya panjang, bulunya bagus, kurus. Beli yang mana? Enggak. Gemuk, tak ada urusan. Karena yang dimakan itu kan ya daging apa? Ada sop tanduk kambing ada? Sop bulu kambing ada? Kan tidak ada. Yang makan itu kan sop kambing. Nabi itu makan hatinya. Nah, ketika beliau mengatakan, aku korbankan untuk diriku dan aku berkorban untuk umatku. Ini khusus Nabi ya. Khusus satu Nabi. Kalau kita nggak boleh. Korban itu sapi 7, unta 7, kalau kambing 1. Kalau Nabi itu dulu, itu hanya khusus satu Nabi. Aku berkorban buah kibas, 1 untuk diriku dan 1 untuk umatku. Atau untuk umat. Makanya alhamdulillah yang tidak mampu korban yang kecil hati. Rasulullah sudah perhatikan kita. Rasulullah sudah pernah berkorban untuk kita. Alhamdulillah ya. Rasulullah sangat-sangat azizun ya, harisun alaikum. Jadi sangat betul-betul merasa pengen menyelamatkan Rasul, menyelamatkan anak-anak umat beliau. Baik. Jadi kemudian yang akan kita bahas kambing atau korban tidak lepas daripada 3 kategori, 3 hal. Yang pertama, tujuan korban. Yang pertama harus tagarruban ila Allah, diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan untuk diobjekkan. Bukan diobjek. Korban untuk cari nama, hilang pahalanya. Korban untuk agar hilang pahalanya. Makanya betul-betul tagarruban ini. Dan korban mesti
ingin umrah tapi tak punya biaya. Tiba-tiba ada orang yang naikkan saya umrah, tapi orang itu hasil narkoba. Bagaimanakah hukumnya? Habib, mohon penjelasannya. Terima kasih. Jawab tak ni? Jawab ya. Jawab. Niatnya sudah bagus. Orang pengen umrah harus ada niat. Orang harus niat haji, umrah itu harus. Masalah urusan sampai dan tidak itu urusan judi. Yang penting wajib kita itu niat untuk pergi ke sana. Kendati pun seperti itu, kadang-kadang Allah berikan kita kemampuan atau tidak. Kalau Allah berikan jalannya, insya Allah sampai. Tapi kalau seandainya sampai di itu dengan rezeki yang tidak halal, maka haram dia mengambil atau memberikan atau menggunakan rezeki tersebut. Kenapa? Dengan dia niat tadi itu, dia itu sudah bagus, sama bahkan insya Allah lebih baik daripada dia berbuat umrah. Lebih bagus daripada pergi umrah. Niatul mu'min khairun min amalih. Niat orang mukmin itu lebih baik daripada amal. Tapi kalau dia tahu ini seorang bandar narkoba atau orang bermaksiat atau berriba, dia gunakan untuk ibadah, maka sama halnya dia itu wuduk dengan air kencing. Wuduk dengan air kencing, sehingga apalah arti? Kita tahu ini uang haram, kita bagi-bagikan ini uang haram, kita yang bagikan pun dosa. Kita tahu ini uang haram, kita pergi umrah dengan haram ini, dosa hukumnya. Bukan jadi baik. Maka jawaban dari ini, saya katakan tidak niat itu sudah sampai. Ya, saya ceritakan dulu satu orang syekh dari Mesir. Beliau ingin pergi haji. Pergi haji, tahu-tahu begitu dia ingin pergi haji, istrinya hamil, mencium bau, ada bau apa? Bau makanan, bau daging yang dimasak, aromanya enak. Kata istrinya bilang, coba gak minta sedikit kuah, dia tak apa-apa lah. Tahu-tahu subhanallah, itulah pergi suaminya ke sana. Suaminya bilang, boleh gak minta sedikit, istriku lagi ngidam ni. Apa kata tetangga itu? Maaf tuan, ini daging halal untukku, tapi haram untukmu. Oh kenapa? Ya, saya ini 3 hari tidak makan, sehingga saya jumpa satu bangkai, saya ambil sedikit, saya masak. Bangkai itu saya masak untuk menempel perutku, sehingga ini halal untukku, haram untukku. Sedih ni orang, sehingga ini orang tadi ini, syekh ini, akhirnya dia pergi haji dibatalkan. Uangnya diberikan pada tetangga. Diberikan. Sudah tarik pergi haji. Kau ambillah itu uang. Sampailah hari ke hari, sebulan, sampailah di hari Arafah, hari musim haji. Satu ketika ini orang yang diberi ini memimpikan Rasulullah bertemu orang ini yang beri harta ini digandeng Rasulullah memakai kain ihram, dan menyampaikan salam. Ternyata ini orang yang tadinya pengen pergi haji tak jadi, cuma langsung diberikan kepada apa? Ini orang rupanya niatnya sudah sampai, bahkan telah menyenangkan bagi Rasulullah SAW. Makanya niat itu afdal. Saya pernah sampaikan ke Segap Pak Harun, dia bilang, dia nasihatkan satu orang wali, menteri, tolong jangan mondokkan anak pakai duit riba, duit haram. Kalau tak mampu bilang sama pondok, insya Allah digratiskan. Kenapa? Kalau sudah kita beri makan anak kita dengan sesuatu yang tidak halal, jangan salahkan dia kalau nakal, jangan salahkan dia kalau bermaksiat. Itu dah janji Allah. Rasulullah mengatakan, man akal haram asal jawarihu
sapi dengan atau kerbau, unta, kambing atau kibas atau domba. Selain daripada itu bukan korban, bukan korban. Yang ketiga, korban dimulai di hari 10 Zulhijjah setelah Hatib menuntaskan khutbahnya dan diakhiri di hari 13 Zulhijjah sebelum menjelang maghrib. Artinya kalau sudah sore-sore itu 13 ayam tasyrik, ya, kita pengen dapat rezeki tiba-tiba, alhamdulillah dapat rezeki. Kalau tahu alhamdulillah dapat rezeki, tahu beli daging korban sore itu. Boleh dikorbankan, dikorbankan masih boleh. Tapi kalau sudah maghrib tidak boleh lagi. Waktunya sudah habis. Maghrib tanggal 13 Zulhijjah, hari akhir tasyrik. Saya tanya, kalau itu apa, korban pengajian kami kongsi ramai-ramai macam mana? Itu bukan korban sapi hanya untuk 7 orang. Tapi itu namanya sedekah. Sedekah ramai-ramai. Sama halnya ada sekolah kongsi ramai-ramai. Kalau sapi itu 7 orang. Tapi di antara ramai itu ada aku sahaja sekambing. Iya, pokoknya sapi itu dia seekor kambing, yang lain tu sikit-sikit. yang seekor kambing dapat korban, yang sedikit itu dihitung sedekah. Ya, sapi hanya untuk 7 orang. Kalau ada orang satu niat kambing, kemudian duitnya itu jadikan untuk gabungkan sapi, dia dapat korban, yang lain orang itu sedekah. Sama halnya dengan tanya kemarin ibu-ibu sekolahan. Di sekolahan itu kan mengumpulkan duit 20.000 santrinya, muridnya. Terkumpul bisa beli 1 ekor sapi. Apakah itu masuk korban? Bukan korban, tapi itu sedekah di hari Idul Kurban. Sapi datanya satu, tapi itu bagus. Tapi itu dianjurkan, pahalanya pun tak jauh lebih, sama-sama pahalanya. Cuma bukan pahala korban, pahala sedekah. Ya. Kemudian syarat-syarat datang korban. Ini hati-hati. Diterangkan dalam kitab. Pertama, datang korban tak boleh gila. Ada pernah jumpa kambing gila? Di kitab itu dibahas. Apa itu gila? Allazi taduru fil ardi wa la tar'a. Yang mana dia keliling-keliling di bumi ni, di tanah ni, tak balik tempat kandang ni. Kambing itu, ini kambing-kambing yang merah-merah ini, itu orang yang paling afdal merah itu bagusnya kambing. Kenapa? Semua para nabi pernah memelihara kambing. Ma bu'itsan nabi illa ra'il ghanam. Tak ada yang utus nabi itu kecuali dia pernah mengembala kambing. Kenapa? Orang yang betul-betul memelihara kambing, ya, dengan dijaganya, diberi makan, tidak kambing, tidak lepaskan tengah jalan, kita langgar itu tak ganti rugi. Itu bukan pelihara kambing itu. Itu menzalimi orang. Jadi jangan seperti itu. Jadi kambing ini sunnah, berkah. Kenapa? Pernah dipelihara oleh para nabi, dan juga orang yang melihara kambing itu teruji ketabahan dia. Yang ketiga, kambing ini berkah. Kalau sapi kan setahun sekali mungkin beranak. Kalau kambing mungkin 1 tahun 2 kali. Kalau di beranak lebih dari 1, 2 atau 3. Itu berkah. Ya. Kambing pertama tak boleh gila. Yang kedua, maqtu'atul udhun. Kambing tak boleh terputus dia punya telinga. Nah, kalau orang-orang Afrika, dia suka memberi tanda itu dengan apa? Dengan ditatonya atau dipotong. Makanya kalau kita pergi haji, pergi umrah, kalau jumpa orang hitam Afrika itu, pasti di kening dia itu ada macam tato sini, atau sini, atau di sini. Nah, tanda orang Afrika itu gitu. Dia kalau nanda barang, mesti dengan ditubuh. Mesti itu ditubuh. Sehingga kadang-kadang untuk menanda kambing pun, kambingnya itu dipotong ujung
tu kan ditusuk hidungnya. Jadi gimana? Lingus tak apa-apa. Hah? Lingus tak apa-apa. Boleh apa? Kalau lingus tak apa-apa. Nanti kata juga. Nanti tanya aja belum habis. Yang ketiga, pincang. Makanya saya katakan yang motong. Saya pernah menjumpai orang motong sapi, motong kambing. Awal kambingnya bagus. Begitu dia potong, salah tidak pincang kambingnya. Maka pada itu yang motong mesti ganti rugi. Mesti ganti rugi. Kenapa? Karena dipotong dari pincang, kambing tadi itu tidak mencukupi syarat. Makanya hati-hati. Sunnahnya apa? Ikat kepala apa? Semua kakinya kecuali paha kanan. Malah sunnah. Kenapa? Kita biarkan kambing itu kita bahagikan dulu. Jangan ikat sempurna. Teriak-teriak dia. Kenapa? Makruh. Kita itu kalau kita potong menyakiti binatang itu. Ya, idza zabahtum fa'aqu zibhata. Kalau kita potong itu menyembelih, baguslah sembelihkan Rasulullah. Makanya sunnah beri minum. Dia beri minum. Lepas usap kepalanya. Sebab tak perlu dikaji apa macam apa. Ya, ada bagai juga dikaji apa. Nanti tak boleh kambing apa. Tak boleh itu. Itu terlalu banyak. Kita terlalu berlebih. Cuman makruh hukumnya ngasah pisau depan kambing. Ini yang mampus kalau itu kalau saya bahasakan sekarang ini, itu orang ngasah pisau depan kambing itu manusia yang tak punya pri kekambingan. Mati loh. Jadi belum habis sih. Belum sebenarnya tebak untuk tali. Terus apa? Dia betul. Kemudian sunnah apa makruh kita potong kambing itu di hadapan teman-temannya yang lain. Itu makruh. Beri satir. Nah, kita ini subhanallah hari ini kita belajar untuk biar memotong, memilih kambing, memilih hewan dengan profesional yang betul di hadapan Nabi Muhammad SAW. Ya. Kemudian, nah setelah jumpa kambing itu bagus, tak pincang, tak ada aibnya, barulah kita adakan tawar-menawar. Ingat, tawar-menawar ini pun diadakan oleh Rasulullah. Rasulullah mengatakan rahimallahu ra'an samhan idza ba' wa samhan idza ta. Allah merahmati orang yang memudahkan dia berjual dan membeli. Ada kambing harga 2 juta. Nawar 100.000, sadis betul. Nawar itu yang benar-benar sikit. Nawar sudah senang, sudah sahabat. Nawar 100.000. Ini orang ini pembeli seperti ini tak dapat rahmat Allah. Nawar tak senang, telah setujulah, uang sikit lah. Jadi tak usah lama-lama. Kita kadang-kadang nawar tu jauh-jauh tak jadi beli. Cara seperti ini tak mendapatkan rahmat Allah. Atau yang menjual. Adalah ini kambing modal yang tak berapa, tak balik modal. Ada yang tak dapat untung ini, tak dapat rahim. Jadi kita mesti memudahkan di saat transaksi jual beli. Iya. Kalau dah pas, sudah apa dimudahkan oleh Allah Taala. Bagaimana? Apa tadi? Nanya hukum korban yang wajib itu bagaimana? Ada 2, satu yang sunnah, satu yang wajib. Nazar, kita dah bahas. Dinazarkan. Jadi korban itu kambing ini aku nazarkan, atau tahun ini aku pengen berkorban itu. Itu kalau korban wajib tidak boleh dimakan. Kalau korban sunnah boleh dimakan. Korban ini sunnah dimakan oleh orang miskin maupun orang yang berada. Kenapa? Korban ini diyafatullah alal mu'minin. Jamuan Allah untuk orang mukmin. Makanya orang yang bukan mukmin tak boleh. Ada kata apa kambing korban diberikan orang non-muslim, tak boleh. Tak boleh. Kalau seandainya kita punya hubungan baik dengan tetangga non-muslim, kita beli sekilo, kita boleh. Jangan dari korban. Kemudian korban
langsung boleh. Tapi kalau orang yang berada dia beri korban, tidak boleh dia itu menjualnya. Kalau dia tak mau diberikan lagi. Ada yang lain, tidak boleh dijual, tidak boleh dikomersilkan. Kecuali kalau yang diberi itu oleh orang miskin. Ya. Kemudian juga kambing atau binatang korban tidak boleh diobjekkan. Misalnya kita semua dipotong kepala ubah kau, haram hukumnya. Tidak boleh. Rasulullah telah mengatakan, ya, man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyatalah. Barang siapa yang menjual kulit korbannya dia, maka itu tak masuk daripada hitungan dia berkorban. Jadi gimana caranya? Bilang sama yang potong itu, kau untuk potongkan korban ini, pahala kau dapat, insya Allah bagian pun kau dapat. Bukan upah. Kalau upah tak boleh. Tak upah. Di sini disebutkan kulit. Bukan berarti kulit saja. Apapun bentuknya. Mau kepala, mau kulit, mau itu tidak boleh jadikan upah, tapi diberikan kepada orang yang potong, boleh. Ya, bisa dipahami ini ya? Apa? Ya panitia, makanya setiap panitia itu, ya, kalau panitia masjid ini panitia masjid, maka kebijakan masjid apa? Ambil uang kas masjid, karena ini apa? Untuk masjid. Bukan jangan korbannya. Boleh. Ambil uang pihak masjid ini untuk kemaslahatan orang-orang yang berkorban untuk nama masjid Ikhwanul Muslim. Ambil, jangan ambil untuk upah itu dijual, tak boleh. Tidak boleh. Ya, bisa dipahami ini. Ya. Kemudian korban ini sunnah dipotong oleh orang yang berkorban. Yang untuk sunnah. Kalaupun tidak menyaksikan daripada binatang yang dikorbankan, Rasulullah pernah sampaikan kepada istri bapa anak beliau, ya Fatimah, qumi washhadi fa inna awwala qatlan taqtur min damiha yaghfir laka ma salaf min dhanbik. Wahai Fatimah, bangun kau, saksikanlah kata korbanmu yang akan disembelih ini, karena setiap darah yang menetes di bumi ini akan melunturkan semua dosa-dosa yang telah ada. Alhamdulillah ya. Makanya alhamdulillah kalau ada rezeki korban, insyaallah berkah. Tak satu pun rezeki di jalan Allah yang tidak akan Allah ganti jauh daripada itu. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Ma naqasa malun min sadaqatin falyazdad. Rasulullah mengatakan tidak akan berkurang orang yang mensedekahkan dirinya di jalan Allah, bahkan Allah tambah. Dikali seperti itu. Barakallah insyaallah ya. Mudah-mudahan kita Allah berikan rezeki. Nah, kemudian setelah itu ya, barulah kita korban. Nah, pemotongan itu kambing korban atau binatang korban itu sudah terkategori halal. Yang pertama, yang memotongnya itu orang muslim. Yang kedua, saluran urat napas putus. Yang ketiga, saluran urat makanannya pun dah putus. Nah, tiga hal ini jelas, maka halallah kata korban yang kita sembelih. Dan gunakan nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Salawat juga boleh, ya. Kalau kita ingin memotong diri kita sendiri, hadhihi udhiyati. Ini kambing untukku. Kalau misalnya kambing untuk orang lain, hadhihi udhiyati fulan bin fulan. Hadhihi diyafah apa? Hadhihi minka wa ilaika fataqabbal. Itu doanya. Ya. Kalau tak apal itu, bismillahirrahmanirrahim pun dah cukup. Nanti kalau nak baca lupa jauh-jauh buat tak putus. Agak membaca. Nah, yang penting bismillahirrahmanirrahim dah cukup. Allahu Akbar dah cukup. Nah. Jadi ada kiblat juga. Ya, sunnah.
tapi digiling hidup dalam satu mesin. Itu seandainya pun sah, itu tidak berkah. Kenapa? Biadab. Ya, potongannya biar, walaupun uratnya putus, ini pun putus, digiling dalam mesin itu, tapi itu tidak berkah karena biadab. Baik, ada pertanyaan macam ini kira-kira? Sudah. Setiap kita itu sunnah. Baik orang boleh, tak ada orang boleh, sunnah maksudnya wudu. Tanyaannya itu, kita ini hidup, kalau bisa biasakan jangan lepas daripada wudu. Kenapa? Nabi Allah Musa pernah katakan, "Iza asabatka musibatan wa anta ala ghairi tahratin, fala talumanna illa nafsak." Kalau seandainya kau kena musibah, kau dalam keadaan kondisi punya wudu, jangan salahkan orang lain. Salahkan diri kau sendiri. Kenapa kau tak berwudu? Karena wudu itu melindungi diri. Jadi apalagi saat kita mau melakukan sebuah ibadah, sunnah kali wudu. Ya. Jadi itu kurang lebih seputar daripada kurban. Biar kurban ini berkah, biar kurban ini manfaat, benar. Sekali lagi saya katakan, kurban mesti tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah, tidak digunakan dengan rezeki yang tidak halal. Misalnya kita punya rezeki lebih, ada pernah seperti satu orang berkorban duit deposito. Tidak boleh. Kalau dari penghasilan kerja di bank, Bib? Kalau penghasilan kerja itu di bank tak salah. Tidak masalah. Jadi kita penghasilan. Jadi khusus masalah bank itu ada pembahasan sendiri, kontroversi antara khilaf ulama masalah penghasilan. Kalau bunga bank itu hukumnya sudah pasti, itu hukumnya tak boleh. Kan ini ya, pengusaha kan biasanya kan ada deposito kan keuntungannya. Jadi gimana membedakan uangnya? Usaha kita ambil uang pribadi kita. Kan biasanya ada langsung dicampur dengan uang kita biar. Lebihnya pasti ada, marginnya pasti terdaftar. Kalau kita nabung di bank, margin semua transaksi pasti terdaftar. Kita ambil bagian kita saja. Ini kita niatkan mengambil hak dari kita, bukan marginnya. Jadi kalau pas dia menarik tunai dulu kan dicampur, dan bisa dicampur. Iya. Nah, jadi kalau tidak beda kan berarti salah dia. Jadi begini, makanya nabung pertama itu niatkan untuk tabungan saja, bukan untuk mengambil untuk mendapatkan marginnya. Jadi sehingga duit kita itu tidak terkontaminasi dengan uang yang transaksinya itu. Begitu. Pokoknya itu. Akikah dengan kurban diutamakan yang mana, Bib? Dua-duanya